Sailors passing on the street, are you ready for peace? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen para penguji UKIN PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Naswan. Saya mengajar di SMA Islam Marakit Talimat Mekarsari, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya akan mengambil praktik pembelajaran UKIN kategori 2 pada tanggal 14 Desember 2022. Model pembelajaran yang saya gunakan problem based learning dengan materi permintaan kelas 10 SMA. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Pak Guru meminta untuk kelasnya memimpin berdoa dulu. Ya, ayo silakan kelas memimpin berdoa. Sebelum kita mulai, Pak Guru mau absensi kalian dulu. Pertama, Sabki Ramadhani, Angga Wijaya, Hairul Nizam, Asbuti, Koliadi, Iswandi, Dina Apriana, Nadia, Norani, Robi Abdullah Hadiyah, Rokiani, Jody Sofyan, Zainul Mahrain, Henry, Anggi Heliana, Risman, Azraili, Ridwan Saputra. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah, kalian hadir semua. Baiklah, selanjutnya silakan perhatikan ke depan. Adapun pokok-pokok materi kita
dimana ada permintaan dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ya, yang dimana silakan lihat di depan ada harga barang sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, pendapat masyarakat, intensitas kebutuhan dan pertumbuhan penduduk ya. Terus yang selanjutnya ada hukum permintaan. Nah, silakan lihatkan di depan. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta itu turun atau sedikit. Dan sebaliknya, jika harga barang itu turun atau rendah, maka permintaan akan suatu barang itu akan naik atau meningkat ya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, harga donat per biji. Di saat harga donat itu 100 rupiah, yang paling bawah, maka permintaannya berapa? Berapa di sana? 6. Harga donatnya 100, maka permintaannya 6. Kalau harganya 300, permintaannya 3. Semakin tinggi harga, maka barang yang diminta semakin rendah. Begitupun sebaliknya, kalau harga donatnya sedikit rendah, maka permintaannya apa? Ya, selanjutnya silakan diperhatikan ke depan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini, yaitu mendeskripsikan bentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Selanjutnya, indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini silakan diperhatikan ke depan. Yang pertama, menjelaskan pengertian permintaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dan yang ketiga, menganalisis hukum permintaan serta asumsi-asumsinya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, perhatikan. Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL ya, yang berbasis masalah, maka peserta ini diharapkan yang pertama, 1, bisa menjelaskan tentang pengertian permintaan. Yang kedua, bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan nanti bisa untuk menganalisis hukum permintaan serta asumsi-asumsinya. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kebutuhan. Nah, siapa yang tahu apa itu kebutuhan? Ayo silakan. Sabki, apa itu kebutuhan Sabki? Hah? Risman, apa kebutuhan Risman? Ya, baik ya. Kebutuhan itu segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan. Ya, bagaimana cara kita untuk mencapai kesejahteraan? Mencapai kesejahteraan bagaimana? Pertama, kalau kalian ingin bahagia misalnya, ingin kaya, atau ingin mencapai hidup enak, maka yang kalian lakukan itu apa? Harus bekerja. Terus apa juga? Apa yang besar kalian yakin? Harus bekerja, harus rajin belajar, biar pinter, terus nanti biar dapat pekerjaan. Terus apa juga? Rajin sekolah, rajin menabung, ya. Nanti kalau sudah kalian lakukan semua, maka kesejahteraan itu pasti akan kalian capai. Contohnya misalnya, kalian dari sekarang rajin untuk belajar, ya. Kalian rajin belajar, selesai SMA, kalian karena kecerdasan kalian nanti mendapat pekerjaan yang bagus. Maka otomatis hidup kalian itu akan sejahtera, ya. Tanpa disengaja juga nanti akan sejahtera, ya. Nah, selanjutnya kita tes, ya. Pak Guru akan memberikan kalian tes, dilihat HP-nya,
Silakan dibuka. Pak Guru kirimkan linknya dulu ya. Siap-siap. Untuk tesnya ini yang pertama ini pretest, nanti tes akhir juga ada post test. Kalau masih kurang nilainya pretest, nanti bisa ditambah di post test ya untuk mendapatkan ranking 1. Ayo silakan anak-anak login dulu login. Silakan masuk dulu, silakan masuk. Ayo silakan siap-siap ya. Pak Guru start dulu, kita mulai. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, siap. Ayo. Terakhir ada untuk menambah poin juga ya, masih ada kesempatan untuk mendapatkan reward ya. Dan depan semuanya perhatikan dulu Pak Guru akan menyajikan sebuah masalah ya. Sebuah masalah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Silakan disimak, dipahami. Kalaupun ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, ya, silakan disimak ya. Nah, tingginya kebahagiaan berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran di pasar nasional tahun lalu. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas tomat, di mana harga tomat saat ini mencapai Rp18.000 per kilogram. Minimnya ketersediaan tomat imbas dari perbedaan harga akibat tingginya curah hujan saat ini menjadi salah satu penyebab kenaikan harga tomat dalam sepekan terakhir. Di pasar Kosambi Bandung, harga tomat mengalami kenaikan hingga Rp8.000 dari asalnya Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah, cabai rawit dan cabai tanjung masih cukup stabil dan belum mengalami kenaikan. Diperkirakan kenaikan harga sayur akut baru terjadi menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Freddy Bangun, Bandung. ya, baiklah ya. Tadi kalian sudah melihat deskripsi
tomat itu mungkin stoknya itu tidak banyak sehingga tomat itu harganya bisa naik. Ya, itu salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga tomat. Ya. Nah, selanjutnya silakan dilanjutkan. Selanjutnya, kalau kayak yang tadi harga tomat naik menjadi 18.000, yang semula 10.000 naik menjadi 18.000, kira-kira banyak nggak permintaannya? Permintaan tomat itu banyak nggak kalau harganya naik? Tidak ya. Nah, sebaliknya kalau harganya 10.000 maka permintaan akan tomat itu akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya seperti biasa Pak Guru akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. Ya, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ayo silakan.
menyampaikan khidmat. Untuk kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenaikan harga cabai. Kenaikan kebutuhan pokok harga pangan di Jakarta mengalami kenaikan pada beberapa komoditas. Harga bawang merah mengalami kenaikan 360 dibandingkan harga sebelumnya. Pokok yang mengalami kenaikan beras harian, beras naik, beras naik 211 menjadi 25.797 per kilogram. Ayam berliber atau rasa 37.822 per ekor. Yang pertama, pasokan barang kebutuhan pokok mengalami gangguan. Yang kedua, karena sering terjadinya penimbunan barang. Yang ketiga, kebutuhan yang relatif yang harus dipenuhi. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya kenaikan. 1. Mencegah peningkatan mengadakan pasar murah. 2. Adanya operasi pasar yang rutin setiap 2-3 bulan. Yang ketiga, melakukan pengendalian stok kebutuhan pokok. Yang keempat, melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tidak menaikkan harga bahan pokok kebutuhan. Yang kelima, melakukan pengawasan terhadap pedagang yang sengaja menaikkan harga atau curang dalam menaikkan harga kebutuhan pokok. Jika harga naik, maka permintaan akan menurun dan sebaliknya. Jika harga turun, maka permintaan akan semakin menaik atau meningkat. Ya, baik. Ya, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, silakan. Ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Angkat tangannya siapa? Silakan. Saya Pak ingin menanggapi presentasi mereka. Selain bahan pokok adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Adanya kelangkaan terhadap barang-barang bahan pokok tersebut. 2. Karena harga barang pokok tidak terlalu mahal. 3. Terbatasnya stok bahan-bahan pokok yang ada di pasar. Baik, silakan kasih aplaus dulu temannya yang langsung. Baik, terima kasih untuk kelompok yang pertama ya. Silakan untuk duduk kembali ke tempatnya ya. Silakan. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang kedua, silakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, silakan kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi yang tentang kenaikan bawang merah. Bawang merah mengalami kenaikan 340.000 dibandingkan harga dari sebelumnya. 360
Silakan ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain. Sehingga kita kasih tanggapan dari kelompok yang pertama. Silakan kasih aplaus untuk kita semua dulu. Anak-anak, silakan perhatikan ke depan ya. Lihat jawaban dan hasil diskusinya kembali. Di sana harga apa saja yang naik di sana? Permintaan apa saja yang tinggi? AB, terus terus tomat ya, dan lain-lain. Terus untuk hukum permintaan, apa keterkaitannya hukum permintaan dengan artikel yang ada di sana? Kira-kira apa? Jika harga suatu barang itu naik, ya, otomatis nanti permintaannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit ya. Bisa contoh tadi harga cabai. Berapa harga cabai di sana? 53.000 ya. Yang semula 51.000 kemudian naik menjadi 53.000. Maka permintaannya itu sedikit apa banyak? Sedikit. Ya. Pada saat harga cabai itu 51.000, permintaan meningkat. Kalau dia naik 53.000, maka permintaan itu semakin turun. Ya. Silakan ada orang menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, pergi. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan faktor-faktor yang diperlukan. Hukum permintaan jika harga suatu barang dan jasa naik, maka permintaan akan semakin berkurang, dan jika harga semakin turun, maka permintaan akan semakin naik. Ya, itu simpulan pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, simpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu tentang permintaan ya. Permintaan yang dimana jika harga barang itu naik, maka permintaannya sedikit ya. Jika harga barang itu turun, maka permintaannya semakin banyak. Ya. Baik, silakan selanjutnya Pak Guru akan memberikan kalian soal post test ya, untuk mengetes sampai mana kalian mampu ya memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, silakan masuk di link yang sudah Pak Guru kirimkan. Satu menit lagi. Nah. Tangan. Ya. Silahkan dilihat di